Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami Jemaat Esaladoyo Baru dalam ibadah sabat melalui video. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik di tengah kehidupan kita. Di masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin mewabah, Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara-saudaraku sekalian, di kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul The Good Samaritan atau Orang Samaria yang Murah Hati. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kebutuhan terbesar kami pada saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh ada dengan kami, agar supaya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dapat menjadi kekuatan indah bagi kami, untuk kami boleh hidup setia, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib Tuhan, agar supaya hamba-Mu hanya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Cerita tentang orang Samaria yang murah hati terambil di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. Sofek! Islama, mode boinan. And by chance, there came down a certain priest that way. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him.
But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Take care of him. And whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Cerita ini adalah merupakan satu cerita di mana Yesus dicobai atau mau diuji oleh seorang ahli Taurat. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari cerita orang Samaria yang murah hati atau baik hati? Kata murah hati berarti membuat kita diberkati. Mungkin kita ada di posisi ahli Taurat yang mau untuk mencobai sesama kita manusia, ataupun kita di posisi seorang imam yang ketika melihat peristiwa tersebut hanya melihatnya dan kemudian berjalan melewatinya. Seorang imam dikatakan kalau pada zaman kita sekarang adalah seorang pendeta yang melihat ketika seseorang kesusahan, tertindih oleh karena beban berat, dia tidak memperdulikan orang tersebut. Ataupun seorang Lewi merupakan diakon ataupun diakones yang bertugas melayani Tuhan di Ka'bah, melihat orang yang sementara dalam kesusahan, dia hanya melihatnya kemudian melewati dari belakang. Atau kita masuk pada orang Samaria. Kita tahu bersama kenapa orang Samaria dan orang Yahudi mereka saling bermusuhan atau saling bertentangan. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria tidak berdarah Israel murni, karena mereka adalah keturunan Yahudi maupun non-Yahudi. Sudah ada kawin campur di sana. Orang Yahudi berpikir dan beranggapan bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang kafir, bahkan mereka tidak layak untuk masuk surga. Sebaliknya, orang Samaria menganggap bahwa diri mereka adalah Israel yang benar, karena mereka sudah tidak mengikuti Eli dan anak-anaknya. Jika kita ada di posisi orang Samaria pada saat itu, jalan di mana seorang yang dirampok bahkan yang ditinggalkan setengah mati ini
adalah tempat di mana tempat yang merah atau tempat yang rawan. Kalau tidak rawan, tidak mungkin dia mendapatkan musibah, dirampok oleh para penyamun dan ditinggalkan setengah mati setelah dipukuli. Orang Samaria ini tidak berpikir bahwa orang yang dia tolong mungkin saja adalah orang Yahudi, yang ketika dia tolong, nantinya ketika orang yang dia tolong ini sembuh, akan meludahi dia karena dia adalah orang Samaria. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia tidak memikirkan keselamatannya, sehingga dia mau untuk menolong orang tersebut. Dia membalut lukanya, kemudian menaikkan ke keledai tunggangannya dan membawanya ke penginapan. Kalau kita lihat ceritanya, di penginapan, orang Samaria ini meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk melihat dan merawat orang yang terluka ini. 2 dinar diartikan 1 dinar adalah merupakan upah seorang pekerja sehari. Jika di zaman kita upah seorang pekerja adalah 150.000, berarti dia meninggalkan uang 300.000 untuk orang tersebut, merawat orang tersebut. Dia berkata pula, jika kau membelanjakan lebih dari ini, aku akan kembali dan memberikan atau mengganti uang yang engkau gunakan. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita di antara orang dalam posisi seperti ini, contoh di SLA Doyo Baru, ketika ada orang yang celaka di depan SLA Doyo Baru, dan kita hanya melihat saja di musim-musim sementara wabah corona ini, apakah kita ada di posisi imam, orang Lewi, atau orang Samaria yang melihat ketika kecelakaan terjadi, orang yang sementara tertindih, orang yang sementara mengalami musibah, kita mau tolong atau tidak? Nyonya White dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 114 paragrafnya yang pertama menyebutkan, dalam cerita orang Samaria yang baik hati, Kristus memberikan satu gambaran sifat agama yang benar, yang menunjukkan bahwa agama yang benar tidak bergantung pada peraturan, kepercayaan, atau upacara agama, melainkan dengan melakukan perbuatan kasih dalam membawa keuntungan besar kepada orang lain dalam kebahagiaan sejati. Kristus mau menggambarkan cerita ini bahwa agama yang benar bukan karena peraturan, ajaran-ajaran kepercayaan dan upacara, melainkan bagaimana kita mengikuti teladan Yesus dalam perbuatan kasih. Para imam dan juga orang Lewi, mereka melihat bahwa hal yang mereka lakukan itu bukanlah urusan mereka. Ketika orang sementara dalam kesusahan karena dirampok, ditinggalkan setengah mati, mereka berpikir itu bukan urusan saya. Saya tidak mau untuk mendekati ataupun menolong karena itu bukan ranah saya. Bukan menjadi urusan yang harus saya lakukan. Di situ terdapat satu hal yang harus dirubah oleh setiap orang yang ada. Para pemimpin gereja, para pendeta maupun para tua-tua harus melihat bahwa pelayanan perbuatan kasih yang diteladankan oleh Yesus harus menjadi poin penting dalam kehidupan mereka zaman sekarang. Bukan hanya bercerita tentang teori saja, tetapi harus ada prakteknya. Ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamamu manusia?" Di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 119 paragrafnya yang ketiga menyebutkan, sesama manusia bukan berarti seseorang yang seagama ataupun seiman atau segereja, melainkan setiap jiwa yang dilukai atau ditindih oleh musuh. Setiap orang yang menjadi milik Allah adalah sesama kita manusia. Bukan berarti orang yang seiman atau yang segereja dengan kita, tetapi semua orang yang merasa tertindih dan membutuhkan pertolongan kita
adalah sesama kita manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini pula Yesus mau memberikan gambaran tentang dirinya sendiri. Bagaimana tugas Yesus ketika dia ada di atas dunia ini. Ketika manusia telah tertipu, tertindih, dirampoki, dan hampir binasa oleh karena setan, Yesus datang mau menanggung dosa manusia. Yesus mau memberi kelegaan, mengangkat mereka yang terjatuh untuk memperoleh kemenangan dengan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mengaku sebagai seorang Kristen yang mau untuk meneladani cara hidup Yesus dan pekerjaan pelayanan Yesus, atau kita hanya melihat saja, berpikir bahwa itu bukan urusan saya? Di masa-masa yang seperti ini, dunia membutuhkan orang-orang yang mau untuk melayani Yesus dengan perbuatan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Tetapi tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yesus mau kita menjadi sama seperti orang Samaria yang murah hatinya, yang mau untuk menolong tanpa pamrih, walaupun bukan seiman, seagama, ataupun segereja dengan kita. Walaupun berbeda ras, dia tidak memandang dari suku mana dia, tidak melihat latar belakang dari orang yang dia tolong, tetapi dengan perbuatan yang penuh belas kasihan, yang datang dari hati yang paling dalam, dia menolong orang yang dalam kesusahan. Biarlah kita sebagai umat Tuhan akan menjadi tangan kanan Yesus untuk membagikan kasih Yesus kepada setiap orang. Karena pekerjaan Yesus adalah melayani orang-orang banyak. Akan menjadi bagian kita semua untuk mau melayani semua orang dengan kasih sukacita yang berasal daripada Tuhan. Menjadi doa dan pengharapan kita pada hari Sabat ini. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.